pagi jemaat, kita akan melatih sebuah lagu yang mulai minggu depan kita akan gunakan mulai dari Rabu Abu masa Prapaskah, yaitu lagu Tak Dapat Kami Pahami. Kita akan dengarkan permainan piano terlebih dahulu satu lagu, kemudian kita langsung coba kata-katanya bait yang pertama. Kemudian kita akan melatih lagu Mazmur 99 bagian refrennya yang akan kita gunakan pada hari ini. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang mengikuti siaran live streaming dan tatap muka. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan beribadah secara online dan tatap muka. Bapak Ibu, pagi ini ada beberapa pokok warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahan syukur dapat dilakukan secara non tunai, baik melalui transfer atau scan QR code
atau melalui rekening Bank NISP atau BCA dapat dilihat di layar yang ditayangkan di depan. Dan bagi anggota jemaat yang hadir pagi ini, persembahan syukur dapat disampaikan seperti biasa melalui kantong persembahan. Yang berikutnya, kebaktian hari ini Minggu 27 Februari 2022 dilayani oleh Pendeta Welmince Nomi dengan tema Kemah Allah Seluas Dunia. Demikian warta lisan minggu ini. Jemaat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan 3. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di ruangan? Puji syukur. Dan apa kabar buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah? Kami berharap semua ada dalam damai sejahtera Tuhan dan dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara, ayat yang melandasi ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur 99 ayat 1 dan ayat 9. Dikatakan, Tuhan itu Raja, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Iya, Dia kudus. Karena Allah itu kudus, Allah melibatkan kita di dalam semua karyanya. Supaya dunia tahu dan mengenal kemuliaan-Nya untuk dunia. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita naikkan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Hari ini, di tempat ini, tempat kami masing-masing, kami bersatu hati, memohon pengampunan Tuhan
Di banyak peristiwa dan hampir setiap hari, kami mengakui Tuhan adalah Allah yang maha mulia, yang maha baik. Namun kami berhenti di situ. Tidak ada yang kami lakukan. Kami mohon ampun, karena ternyata kami hanya ada di dalam pemikiran pengakuan itu. Tidak tiba di dalam tindakan, dalam perilaku, dalam keteladanan, tidak ada. Dan karena itu hidup kami hampa. Dan karena itu hidup kami jauh dari Tuhan dan sesama. Di tempat ini, pada hari ini, bersama-sama Tuhan kami memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah kami. Tolonglah kami untuk semakin mengenal Tuhan. Dan apa yang kami pikirkan, kami akui, itu kami wujudkan dalam kata, dalam pikiran, dalam sikap, dalam tindakan kami. Dan itulah yang menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih di dalam Engkau, bersama dengan Engkau ya Yesus Penebus, kami boleh mengalami pengampunan-Mu dan hidup dalam kebaruan pikiran dan kehidupan. Amin. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, untuk bangkit berdiri. Kita bersama menghayati berita anugerah dari Mazmur pasal 18 ayat 33 sampai 36. Bagian ini dikatakan, Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan hati kami untuk membaca Alkitab, untuk menerima pesan-pesan Tuhan untuk kami. Di keadaan pandemi yang semakin lama ini, dan kami tidak tahu di mana ujung akhirnya, kami sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Satu-satunya penolong kami adalah Allah kami. Karena itu, biarlah melalui firman-Mu kami semakin berpaut kepada Engkau dan kami menjadi kuat, kokoh. Kami tidak gampang terombang-ambing. Ketika kami jatuh, kami sanggup bangun kembali. Ketika kami tersesat, kami sadar untuk kembali. Dan kami tahu itu tuntunan Tuhan semata.
Urapi setiap kami Bapa di dalam mendengarkan, menghayati pesan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai bacaan yang pertama diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangsa-bangsa gemetar, di atas keruk Dia bertahta. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud
kami telah menjawab mereka. Bagi mereka kau sang pengampun, namun kau juga membalas kesalahan mereka. Sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, serta sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 18, dilanjutkan ke 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 18, dilanjutkan ke 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikian sabdanya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dilanjut 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Lukas diambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka.
Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, melakukannya dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Injil Lukas menyebut berubah wajah itu dengan istilah metamorfose. Artinya satu perubahan wujud. Pertanyaan kita sekarang, apakah Yesus mengalami perubahan wujud dari bentuk insani menjadi yang ilahi? Kalau begitu, Yesus itu semula merupakan manusia biasa. Lalu sekarang di hari transformasi, hari ini, transfigurasi ini, sekarang Yesus diubahkan menjadi anak Allah. Begitukah? Tidak, bukan demikian. Sejak awal penciptaan, Yesus itu adalah anak Allah, sudah bersifat ilahi. Ini berarti metamorfose atau perubahan wujud ini adalah merupakan atau mengalami penyingkapan ilahi. Inilah yang dikenal dengan peristiwa epifania atau transfigurasi, yaitu Yesus menyingkap jati dirinya yang selama ini terselubung karena keberadaannya sebagai manusia. Jadi semua orang lihat Yesus sebagai manusia, padahal di dalam dirinya juga adalah ilahi. Transfigurasi diterjemahkan menjadi perubahan dalam bentuk atau penampakan yang berkaitan dengan peninggian atau perubahan spiritualitas. Ini yang mau ditekankan dalam bacaan kita hari ini. Peristiwa transfigurasi ini menjadi penanda masa transisi pelayanan Yesus yang selama ini pengajaran, menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh diobati untuk berjalan, yang buta melihat, ya, menuju kepada pengorbanan Yesus di Yerusalem. Jadi ini masa transisi ini. Tanggal 2 besok, hari Rabu, kita merayakan hari
Rabu Abu ya, dimulai masa-masa Prapaskah. Jadi masa transfigurasi ini adalah merupakan masa transisi. Saudara, ketika Yesus menyingkapkan dirinya sebagai anak Allah, itu disaksikan oleh dua kelompok. Kelompok yang pertama itu terdiri dari Musa dan Elia. Ini saksi dari sorgawi, karena mereka semua sudah meninggal. Bagian ini hendak mengatakan bahwa sama seperti Musa dan Elia, Yesus itu juga adalah utusan Allah. Ini satu penegasan bahwa keputusan murid-murid Yesus itu tidak salah dalam mengikut Dia. Karena Yesus itu ternyata adalah bagian dari orang-orang suci. Jadi jangan ragu-ragu ikut Dia. Betul tuh. Yesus adalah anak Allah. Apa kelebihan Musa? Dalam bacaan yang pertama tadi Keluaran 34 dikatakan Musa itu pernah mengalami bertemu dengan Yesus face to face. Sampai wajahnya mendapat pantulan dari Yesus. Bersinar, berkilau-kilauan, itu karena pantulan. Dan Elia itu punya kedekatan, hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Dia mengalami diangkat oleh Allah, tidak mengalami kematian. Yang kedua adalah kelompok Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini saksi dari dunia. Para murid disadarkan akan siapa Yesus sebenarnya. Dengan peristiwa ini mereka diteguhkan bahwa Yesus itu bukan hanya rabi atau guru, tapi Dia adalah benar-benar anak Allah. Ini berarti transfigurasi itu merupakan suatu peristiwa yang menjembatani antara realita surgawi dan realita duniawi, dan berpusat kepada diri Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, di dalam hidup ini ada kesempatan-kesempatan emas ya. Yang terjadi itu cuma satu kali, ya di sini. Enggak bisa terjadi lagi di tempat yang lain. Hanya di sini. Kebahagiaan. Momen itu penting sekali. Saya tahu Bapak Ibu masing-masing punya, bukan? Momen-momen penting dalam hidup saudara. Dan itu enggak bisa dilupakan. Ya itu terjadi satu kali itu. Kalau saudara tanya, apa momen terpenting dalam hidup Ibu Naomi? Ketika anak-anak masih kecil, baru lahir, setiap pagi harus menggendong mereka, berjemur matahari, karena kuning waktu itu. Tubuhnya itu bau minyak telon ya, bayi. Enak sekali. Bayi digendong, ya, menyanyi, wangi sekali badannya. Itu terjadi waktu Axel dan Bertrand masih bayi. Kalau sekarang diulang, suruh gendong Axel dengan Bertrand, wong mereka lebih besar jauh daripada saya. Udah gak mungkin saya gendong. Mereka yang gendong saya bisa. Peristiwa itu terjadi satu kali. Enggak bisa diulang. Ini dialami oleh Petrus. Dari sekian banyak murid, cuma mereka bertiga yang diajak. Peristiwa ini gak bisa diulang lagi nanti kalau di surga. Di bumi hanya terjadi ini satu kali saja. Karena itu Petrus takjub sekali. Dia sangat terpesona dengan berkilau-kilaunya wajah dan pakaian Yesus. Lalu apa yang ingin dilakukan? Petrus bilang, biarkan kami membuat kemah. Kemah itu pondok tempat tinggal.
Petrus ingin supaya Yesus tinggal di sini aja, di gunung aja. Yang bahagia ini tetap di sini aja. Jangan berhenti. Begini aja terus. Kita lebih suka mana? Kebahagiaan yang lebih panjang atau hidup dalam kesusahan yang lebih panjang? Sudah pasti kita pengen kebahagiaan yang selalu panjang ya. Kita alami. Yang buruk-buruk, yang jelek, yang tidak enak ini cepat-cepat pergi. Seperti Petrus, seperti ini. Dia hendak menahan supaya Yesus lama di atas bukit, dibatasi oleh bangunan dan ruangan. Dan keputusan Petrus ini tidak sejalan dengan maksud Tuhan. Pernyataan kemuliaannya yang baru saja terjadi. Seandainya keinginan Petrus itu terjadi, pasti yang ada di situ apa, Bapak Ibu? Yang ada di situ dibuat ritualnya, bukan? Setiap orang yang mau datang ke situ, nih ritualnya nih ya, di atas gunungnya ada bangunannya, pasti terkenal sekali dan semua orang berlomba-lomba membuat bangunan di sekitar-sekitar itu. Ritualnya, bikin kultuskan tempatnya, lalu disituskan ya. Jadi kalau mau lihat Yesus berubah wajahnya, datang ke atas gunung ini. Lalu dibisniskan, bukan? Karena Petrus nggak ada yang mewakili Naomi dong. Ini yang dihindari Yesus. Yesus tidak berkenan. Yesus tidak ingin berlama-lama di situ. Dia ingin segera menuju ke Yerusalem. Yesus ingin segera turun menghadapi realita. Karena itu dia mengajak murid-muridnya menghadapi realita di bawah gunung yang keras dan gelap itu. Agar orang-orang tidak hanya memuja Yesus sesaat lalu kemudian diam. Ini yang Yesus inginkan. Jangan kita hanya takjub dengar orang cerita pengalamannya atau kita juga mengalami Tuhan. Lalu sudah cerita apa? Udah diem. Enggak ada bekas apa-apa yang kita lakukan. Tuhan gak mau seperti itu. Itu sama dengan kita membuat situs. Kalau ingat peristiwa itu, aduh, itu hari yang luar biasa. Di situ saya berubah. Tapi tidak ada yang dilakukan. Just talk. Karena itu Yesus memberitahukan. Lewat cerita ini dikatakan, datanglah awan menaungi mereka. Terdengarlah suara, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, arti ini mengatakan dengarkanlah, mengerti, mempelajari, dan menaati. Bagian ini hendak menegaskan bahwa Yesus ini adalah yang dipilih Allah. Jangan sampai peristiwa di Yerusalem itu di mana Yesus disalibkan, orang mulai meragukan. Jangan-jangan dia bukan Mesias yang kita nanti-nantikan. Adanya peristiwa transfigurasi ini mau mengatakan bahwa dia yang kalian ragukan itu, kalian gak salah ikut dia. Betul, dia adalah Yesus, anak Allah dan Mesias. Sehingga ketika melihat dia disalibkan, tahu bahwa anak Allah itu harus melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya. Lewat peristiwa penyaliban itu dia ditinggikan. Sehingga tidak merasa bahwa kita salah nih, salah percaya, salah ikut nih. Tidak. Malah makin tahu bahwa ini orang yang tepat. Apa yang direncanakan Allah ini memang begitu. Kita yang harus belajar mengenal dia, rencana Allah. Kalau begitu pertanyaan kita, apa yang dijalanin Yesus ini tidak perlu dirahasiakan, bukan? Seperti kisah bacaan kita tadi. Enggak perlu hanya diketahui beberapa orang saja. Saudara, keilahian Yesus itu boleh diketahui oleh banyak orang. Dan memang Yesus inginkan seperti itu.
agar semua orang menyaksikan keilahiannya. Tetapi Yesus inginkan orang melihat keilahian Yesus itu dalam bentuk peristiwa kebangkitan, bukan peristiwa transfigurasi. Keilahian Yesus ditampakkan hanya pada 3 orang. Dan ketika kebangkitannya, Yesus ingin menunjukkan kepada sebanyak mungkin orang. Karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan beritahu siapa-siapa dulu, sampai kelak aku bangkit. Dengan kata lain, Yesus lebih berkenan dikenali keilahiannya melalui penderitaannya. Aneh ya, kita senang dikenali orang dengan kebanggaan pencapaian-pencapaian kita. Bukan penderitaan, bukan kesulitan. Yesus sebaliknya, dia ingin dikenali lewat penderitaannya karena melakukan kehendak Bapa, menebus umat manusia. Pertanyaan kita sekarang, percayakah bahwa di dalam kemuliaannya Yesus adalah Allah dan layak dipercaya? Apakah menurut saudara Yesus adalah anak Allah yang layak dipercaya? Kalau iya, maka jangan sekedar kagum lalu berhenti di situ. Jangan hanya ke gereja lalu diam di situ. Ya sudah selesai. Jangan hanya nonton, watching ibadah, lalu kemudian selesai, sudah. Apa yang kita pahami, apa yang kita alami tentang Tuhan itu jangan hanya berhenti di dalam apa yang kita lakukan di luar-luar itu saja. 2 Korintus pasal 3 ayat 18a mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya dalam hidup sehari-hari itu kita harus mencerminkan. Jangan hanya ngomong, cerita, tapi nggak bikin apa-apa. Tidak terwujud dalam pola berpikir, tidak terwujud dalam kata-kata, berbicara dengan pasangan, dengan orang tua, dengan kekasih, dengan tetangga. Nggak nampak itu. Lalu ngapain? Paulus mengingatkan kepada kita ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pertanyaan sekarang, apa artinya mencerminkan? Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di gereja, waktu datang, sebelum datang ke gereja, bercermin gak? Yang ibu-ibu bercermin. Bapak-bapak juga ada yang ngangguk. Kenapa kita bercermin tadi? Apa fungsinya kita bercermin? Kita bercermin untuk menunjukkan apa yang gak bisa kita lihat sendiri, bukan? Ini pipi sendiri sih. Tapi saya nggak bisa lihat tadi pakai bedak nih rapi apa enggak, lipstik saya tuh rapi apa enggak gitu. Jadi saya butuh cermin untuk melihat, bukan? Udah rapi. Ini kepala rambut milik saya cuma begini-begini saja. Tapi saya waktu mau keluar rumah lihat cermin. Tadi mau naik ke sini juga lihat di cermin. Rapi nggak ini rambut? Karena saya nggak bisa lihat nih rambut saya. Cermin itu membantu kita melihat apa yang tidak bisa kita lihat langsung dengan mata kita, bukan? Rasul Paulus mau mengingatkan supaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya kehadiran saudara dan saya itu menolong orang lain untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sebab ada banyak orang yang merasa di dunia ini banyak sekali orang jahat. Kenapa orang lain boleh jahat, kenapa saya nggak boleh jahat? Ayo. Kenapa Bapak Ibu tuntut saya harus baik, sementara orang lain jahat Bapak Ibu nggak tuntut? Ada banyak kesulitan-kesulitan untuk mencari uang saat ini. Kenapa orang lain boleh berbuat curang dan aku harus jujur terus? Kalau aku jujur terus, kapan saya dapat duit untuk menikmati hidup ini? Ini pertanyaan orang banyak. Kalau ada orang banyak hidup tanpa belas kasihan, cuek, acu tak acu, kenapa saya harus diminta untuk peduli?
pada orang banyak. Ada banyak orang yang muncul dengan berpegang pada pendapat sendiri, seakan-akan dia paling benar. Dan kita semua terbengong-bengong karena pintar ngomongnya. Kita berpikir kayaknya dia nih yang benar nih. Taunya nggak tepat sih, tapi nggak bisa ngomong. Cara dia ngomong kelihatannya dia benar, padahal saya tahu dia salah. Rasul Paulus hendak mengatakan kepada kita Bapak Ibu, kita yang lebih dahulu tahu kebenaran, kita yang tahu tentang Allah yang mulia itu, kita tahu tentang kekudusan hidup itu, diminta untuk membimbing setiap orang agar bercermin pada firman Allah. Itu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu harus ikut. Tapi berpeganglah semakin kuat dan semakin kokoh pada kebenaran itu. Pertanyaan sekarang, bagaimana caranya? Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2 mengatakan 3 hal ini. Pertama, sikap kita yang pertama dikatakan Paulus dalam mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pertama, kami menolak segala perbuatan yang memalukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Supaya kita mencerminkan kemuliaan Allah, kita harus berani tegas menolak semua perbuatan tersembunyi dan memalukan. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berbohong? Kenapa mereka yang menggunakan narkoba itu semuanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi? Kenapa? Karena itu perbuatan yang memalukan. Artinya apa? Tahu dia, sadar dia bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tapi nggak berani dengan tegas menolak. Justru karena kita berani tegas menolak, disitulah kita menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita diberkati Tuhan. Kedua, kami tidak licik. Ketika kita berlaku licik, orang gak akan percaya kita lagi, mau diapain pun. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap pekerjaan, setiap jabatan selalu ada celah untuk membuat kecurangan. Iya, bukan? Selalu ada kesempatan untuk dicurangi, termasuk pelayanan di gereja. Jadi apapun jabatan Anda, ingat, jangan selalu mau memanipulasi orang, jangan mempolitisir keadaan demi kepentingan sendiri, demi kepentingan kelompokmu. Sebab kalau itu terjadi, ya pasti jadi, karena niatnya kan menjadikannya. Semuanya bergantung orangnya kok. Mau sebanyak apapun CCTV dikelilingi, setinggi apapun jabatan kerohaniannya, tergantung lagi orangnya. Jadi kalau pelayanan di gereja, di kehidupan kita sehari-hari harus kita lakukan dengan tulus. Berani tolak sikap perbuatan licin itu. Ketiga, kami tidak melakukan penyesatan. Bapak Ibu, penyesatan verbal atau tindakan itu fatal dan membahayakan. Menambah atau mengurangi kebenaran firman Tuhan itu sehingga membuat orang bingung, orang tidak nyaman. Harus dengan tegas-tegas sejak awal menolaknya.
banyak orang di sekeliling kita yang mengalami penyesatan dan gak sadar. Karena penyesatan itu makin lama diomongin, makin lama terjadi, itu membuat kita tumpul. Lama-lama itu yang benar, yang salah itu yang jadi benar kan? Itu yang terjadi. Banyak orang mata hatinya telah buta, telinga rohaninya sudah tuli, dan tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terlalu tipis perbedaannya itu. Dan karena itu menganggap bahwa tindakannya itu yang salah itu yang jadi benar. Dan dia jauh lebih kencang ngomongnya daripada kita semua. Terus mau ngapain? Sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan, pegang kebenaran. Di tengah krisis ini, kita diingatkan, dengarkanlah Tuhan. Jangan dengar kata hatimu sendiri. Jangan dengar apa kata orang. Dengarkanlah Dia, Anak Allah, Sang kebenaran itu. Karena kita ini terbatas pengetahuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, Allah yang tinggi dan mulia itu, Dia senantiasa ada di tengah kehidupan kita. Apapun dilakukannya. Kemah Allah itu adalah seisi dunia ini. Diisinya dengan cinta kasih. Artinya tanpa batas. Allah tidak mau dikurung dalam sebuah tempat. Justru dunia ini adalah tempat Dia berkarya. Tempat Dia memimpin kehidupan ini. Sampai kita semua selamat. Mari dalam kehidupan yang semakin tidak jelas, makin banyak beban, kita bersandarnya kepada Tuhan. Dia yang sudah pasti benar, yang dapat dipercaya, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan membiarkan kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita itu kita taruh kepada Dia. Karena kita tahu Dia yang mampu melegakan kita dengan kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Nya menyinari hidup kita setiap hari. Dalam kitab Bilangan pasal 6 dikatakan, Tuhan menyinari engkau. Ya, Dia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya hati kita tenang, teduh, mengalami damai sejahtera Tuhan. Kuat lagi, kokoh lagi menghadapi hidup ini. Dengan kata lain, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari kita berpegang kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita bikin hati, pikiran kita hanya mendengar apa yang Tuhan katakan. Bukan apa kata orang. Dan Tuhan akan menolong kita. Meneduhkan. Memberikan damai sejahtera. Memberkati kita untuk terus melangkah. Sampai kita semua mampu melewati masa-masa sulit ini. Pandemi ini. Dan di ujung sana kita keluar sebagai anak-anak-Nya yang menang. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, saya mengajak kita bersama untuk menaikkan doa syafaat. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara juga, baik yang di gereja maupun di rumah, menaikkan doa secara pribadi ya. Lalu saya melanjutkannya. Mari kita berdoa. Engkau mengenal setiap kami, Tuhan. Dalam kelebihan kami, dalam ketidakberdayaan kami, mengatasi krisis yang tengah terjadi saat ini. Tuhan, semua kami merasa tidak nyaman karena pandemi ini berlangsung demikian panjang dan amat menyita pikiran keberadaan kami. Kami minta Tuhan mengokohkan iman kami. Beri kami semua kesabaran, semangat untuk melakukan apa yang dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin, mensyukuri apa yang tengah kami miliki saat ini. Bapa, kami bersama berdoa, meminta Tuhan menolong kami dalam kesehatan, dalam cara pandang kami, dalam cara kami bersikap, dalam cara kami bermain, dalam cara kami bekerja, dalam cara kami beribadah. Sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa memuliakan Tuhan. Bapa, kami ingin dimanapun kami berada, cara kami berpikir, berbuat, berkata-kata itu mencerminkan Tuhan. Mampukan kami Bapa, di tengah-tengah tugas kami, semua dapat kami lalui ini dengan sebaik mungkin. Bersama kami hendak memohon Tuhan memberkati orang tua kami yang telah lanjut usia. Beri mereka damai sejahtera-Mu di dalam keterbatasan, mereka tetap dapat mensyukuri hal-hal yang positif. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dapat bekerja di luar rumah maupun bekerja dari dalam rumah. Tuhan beri mereka tetap semangat yang tinggi, kejujuran, sehingga semua dikerjakan dengan sebaik mungkin. Anak-anak kami yang kuliah dari rumah, yang sekolah dari rumah, kiranya semua mereka lakukan dengan hati yang penuh bersyukur. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, karena itu dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bapa, berilah mereka kekuatan-Mu, semangat, makanan, vitamin yang ada, semua aktivitas berada di tengah keluarga, boleh menuntun saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami isoman ini dengan hati yang penuh sukacita. Karena tahu tidak sendirian, ada Tuhan, ada keluarga, ada orang-orang yang dicintai dan mencintainya. Kami mengingat saudara-saudara kami yang harus sendiri menghadapi kehidupan ini. Pertolongan Tuhan menjadi sandaran mereka.
Kami percaya bahwa mereka dapat melalui ini dengan baik. Bapa di dalam surga, kami mengingat keluarga-keluarga yang mengalami bencana alam, baik banjir maupun longsor. Biar bantuan yang datang dapat memberikan hiburan, menolong mereka untuk bertahan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang mengalami perang Ukraina dan Rusia. Ketegangan ini amat menyita perhatian dunia. Ketegangan ini juga tiba di Indonesia dan banyak negara yang lain. Bapa, kami minta Tuhan menolong, beri hati yang lembut, penuh hikmat bagi para pemimpin dunia, khususnya para pemimpin di Ukraina dan Rusia, sehingga mereka melihat semua keputusan, semua tindak tanduknya akan berdampak pada kehidupan bersama di dunia ini. Allah di dalam surga, kami hendak bersama berdoa, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas berkat pemeliharaan dan kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mengucapkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan dengan sukacita. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas seluruh pernyataan dan pertolongan yang Kau berikan sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, betapa bersukacitanya kami telah mendengar apa yang menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup kami. Allah Bapa yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyilah